Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Coin Tribune, teman-teman. Ini ada sebuah laporan bahwa dalam beberapa hari terakhir, mata uang kripto XRP ini mengalami penurunan yang signifikan. Jadi penurunan ini mencapai hampir 2% hanya dalam waktu 24 jam, dipicu oleh pergerakan strategis para whale atau investor besar yang mendominasi pasar, teman-teman. Jadi pergerakan masif para pemain besar ini mengguncang pasar, menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor. Jadi pada tanggal 18 Oktober 2024 hari Jumat kemarin, penjualan besar-besaran jutaan token XRP oleh para whale ini mengingatkan kita betapa rentannya dinamika yang ada di pasar mata uang kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan besar dari para whale ini menciptakan tekanan signifikan pada market. Dan menurut data terbaru, beberapa transaksi besar-besaran ini dilakukan oleh para pemain besar di jaringan XRP. Kemudian salah satu transaksi besar ini melibatkan pemindahan lebih dari 20 juta token ke platform Kraken yang bernilai kurang lebih 10,98 juta US dollar. Kemudian transaksi lainnya terjadi ketika sekitar 28,3 juta token senilai hampir 15,39 juta dolar itu dikirimkan ke Bitso, teman-teman, ke market Bitso. Jadi penjualan besar-besaran ini yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat menciptakan gelombang kekhawatiran di antara investor yang khawatir akan adanya penjualan besar lain yang dapat semakin melemahkan harga dari XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, tekanan penjualan yang meningkat ini terjadi di tengah suasana yang hari ini tegang lagi, teman-teman, bagi XRP karena kasus hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan melawan SEC ini terus menjadi sorotan utama. Kemudian ketidakpastian seputar hasil dari litigasi ini membuat prediksi pasar untuk XRP semakin sulit. Beberapa investor percaya bahwa situasi ini dapat memperlambat pemulihan token, bahkan dalam beberapa hari ini kita melihat terjadi penjualan besar-besaran XRP, teman-teman. Namun kalau kita berbicara tentang ini, tidak semua pergerakan para whale ini bersifat negatif. Terkadang mereka juga membeli dalam jumlah besar ketika harga turun, dan ini menciptakan peluang pemulihan sementara, teman-teman. Jadi bagi kita para trader kecil, memahami pola pergerakan para whale ini bisa memberikan wawasan penting mengenai kapan waktu terbaik untuk masuk atau keluar dari pasar. Namun yang harus digarisbawahi bahwa tidak ada cara yang pasti untuk memprediksi tindakan para whale, dan volatilitas pasar itu memang tetap menjadi tantangan utama bagi para trader maupun investor dari XRP, teman-teman. Kita lihat memang XRP hari ini mengalami penurunan, ditambah lagi kemarin ternyata hakim mengajukan banding, teman-teman. Tapi kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat XRP hari ini mengalami koreksi sebesar 1,28%, diperdagangkan di angka 0,5423 US dollar per satu token XRP. Tetapi yang menurut saya yang luar biasanya, walaupun XRP ini gonjang-ganjing terus-menerus selama hampir 2, 3, 4, 5 tahun ini, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa kalau teman-teman amati, XRP ini tidak pernah keluar dari 10 besar, teman-teman. Ini kita lihat dia masih tetap peringkat ke-7.
Sementara kalau kita mempelajari seperti misalkan Luna Klasik itu langsung amblas teman-teman, baru kena sidang sekali 2 kali langsung amblas. Jadi kita tidak tahu apakah ini adalah sandiwara besar, tetapi yang kita lihat secara realita bahwa XRP ini tidak pernah keluar dari 10 besar coin market cap teman-teman. Sementara kita tahu semua bahwa di dalam coin market cap ini ada 9.000 lebih proyek kripto yang terdaftar. Kemudian untuk market kapitalnya masih tetap bertahan di angka 30-an miliar US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi sebesar 42%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi 558 juta US dollar teman-teman. Kemudian kita akan cek teman-teman apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP. Kita akan cek memakai dua indikator sederhana, namun seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara pribadi teman-teman. Karena ini pandangan saya, apapun yang saya sampaikan di sini, ini sifatnya subjektif menurut pendapat saya pribadi, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti. Jadi saran saya bagi teman-teman pada saat Anda bermain di dunia kripto, tetaplah selalu melakukan dior dan selalu menjadi diri sendiri teman-teman. Karena kita akan berhasil apabila kita menjadi diri sendiri, tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Jadi pendapat orang lain hanya sekedar wawasan atau juga bisa sebagai bahan pertimbangan, tetapi keputusan tertinggi tetap ada pada diri kita masing-masing. Oke teman-teman, pada tanggal 20 Agustus 2024 telah terjadi Golden Cross, walaupun beritanya negatif. Kita lihat di sini para whale melakukan penjualan besar-besaran pada hari Jumat, tetapi kemudian juga ada kasus banding di mana SEC melakukan banding. Tapi kalau kita lihat untuk secara teknikal, trennya ini masih trend up teman-teman, karena kita lihat MA50 ini masih berjalan di atas MA200 di time frame hari. Kemudian kalau kita lihat di sini di tanggal 20 Agustus itu golden cross terjadi di harga 0,59, sementara hari ini harga ada di angka 0,54 teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan penyerokan, justru menurut pendapat saya pada saat terjadi koreksi seperti ini, itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan penyerokan teman-teman. Jadi pola kita kontrarian melawan mindset secara global. Tapi kalau saya sebenarnya secara pribadi saya lebih percaya terhadap angka daripada berita teman-teman. Jadi kalau kita lihat angka tidak pernah berbohong, tetapi kalau berita itu bisa dikondisikan. Jadi berita politik maupun berita bisnis itu bisa dikondisikan oleh para pemodal besar maupun oleh para penguasa media teman-teman. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat untuk XRP ini trennya masih trend up dan belum terjadi dead cross di time frame hari. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk menyerok, maka menurut saya hari ini adalah saat yang tepat untuk menyerok. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.